Baik, kita lanjutkan terkait dengan prinsip-prinsip utama dari New Public Service. Ya. Ada 4 prinsip. Yang pertama, teori kewarganegaraan demokratis. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil. Yang ketiga, organisasi humanisme dan administrasi publik baru. Kemudian yang keempat, administrasi publik postmodern. Jadi keempat ini ya, harus mewarnai administrasi publik di masa depan. Ya. Jadi sebelum ada teori yang terbaru, maka inilah teori yang termutakhir yang bisa berkembang atau dikembangkan oleh seorang administrator. Ya. Ditambah nanti paradigma digital administrasi. Ya. Apa yang menjadi fokus kajian teori demokrasi atau warga negara, ya, kewarganegaraan demokratis. Ya. Yang pertama, teori ini harus menekankan pada public choice atau kebijakan pilihan. Ya. Jadi setiap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah harus menyediakan pilihan pada masyarakat. Sebagai contoh misalnya kalau rumah sakit menyediakan pelayanan dari orang yang tidak mampu sampai orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Ya. Misalnya dari SAL, ya, kemudian kelas, ya. Kelas juga berbeda-beda, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian sampai PPIP. Ya. Ya, itu disebut public choice. Masyarakat ada pilihan, kayak kita masuk ke supermarket, ada pilihan untuk kita belanja di situ. Ya. Kemudian sistem layanan publik kita harus deliberation atau musyawarah publik. Makanya setiap kebijakan-kebijakan atau perencanaan pembangunan itu ada diskusi publik. Ya. Atau dalam proses penyusunannya sudah melalui musrenbang, kemudian setelah dirumuskan di kabupaten harus dilakukan uji publik. Politik masyarakat, sistem politik bersama-sama. Jadi keterlibatan dan keberdayaan masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan kekuatan dan kapasitas pemerintah. Jadi kalau logikanya kalau masyarakat itu pintar-pintar, cerdas-cerdas dalam mengelola sumber daya, kemudian secara ekonomi berdaya, kesejahteraannya baik, maka secara otomatis negara itu akan menjadi kuat. Ya. Jangan malah sebaliknya, kebijakan-kebijakan pemerintah hanya untuk memenuhi kepentingan politik semata. Sehingga nanti kekuatan masyarakat tidak bertumbuh, malah melemah. Makin banyak masyarakat miskin, makin banyak masyarakat yang tidak mampu melakukan tugasnya sendiri. Ya, apalagi tugas-tugas pribadinya saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sudah tidak mampu, apalagi untuk kepentingan-kepentingan menyangga kepentingan negara. Ya. Kemudian politik institusional diarahkan pada praktek administrasi publik itu pada sistem yang melembaga. Ya, melembaga diakui oleh masyarakat, ya, apakah lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah ataupun masyarakat. Sehingga bantuan-bantuan pemerintah itu melalui lembaga. Apa artinya? Jadi pemerintah tidak perlu membentuk lembaga-lembaga tersendiri untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya terkait dengan sosial budaya masyarakat, sudah ada itu desa adat. Kita percayakan kepada lembaga desa adat untuk mengelola. Tinggal pemerintah memfasilitasi dan memberikan aturan mainnya. Tidak juga bebas sedemikian rupa sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Tidak. Tapi harus juga ada koridor-koridor yang disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak perlu lagi repot membentuk lembaga-lembaga sampai ke tingkat masyarakat. Moral terikat dengan masyarakat.
kewajiban moral yang dimiliki oleh administrator publik, pelayan-pelayan publik ini adalah terikat pada moralitas yang berkembang di dalam masyarakat. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan adat moralitas yang berkembang di mana layanan publik itu berkembang atau dilaksanakan. Pengetahuan tentang urusan publik. Bagaimana dalam setiap proses administrasi negara itu, baik di tingkat staf pemerintah maupun masyarakat itu, merupakan learning proses bagi masyarakat maupun komponen-komponen yang terlibat untuk mengetahui tentang urusan publik. Jadi tidak ada istilah lagi apatis, cuek terhadap urusan publik. Bagaimana supaya masyarakat mengerti semua lini, apalagi petugas-petugas pemerintah. Perdebatan publik, jadi ada diskursus wacana, ya, perdebatan sama. Kemudian ada partisipasi masyarakat, ada solidaritas dan komitmen. Kemudian ada juga sipik kebajikan. Jadi ada kebajikan masyarakat, ada nuansa-nuansa yang meningkatkan harkat dan martabat masyarakat setempat. Jadi kebijakan-kebijakan atau sistem layanan kita memperkuat apa yang sudah berkembang di dalam masyarakat, bukan mematikan. Ya, jangan sampai ada kebijakan justru lembaga-lembaga masyarakat yang sudah bertumbuh dengan baik, dengan swadaya, justru mati karena ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ya. Atau lembaga ekonomi seperti LPD dan sebagainya, karena ada kebijakan ekonomi lainnya justru mematikan lembaga ekonomi masyarakat. Yang ada inilah yang dikembangkan. Pasti pemerintah memperkuat atau administrasi memperkuat, administrator publik. Berkiblat pada kepentingan umum, kemudian ada restorasi warga. Ada perubahan pemikiran. Ada reformasi perilaku. Ya. Yang tidak sesuai dengan kepentingan umum, yang tidak sesuai dengan target luaran yang dikejar oleh proses pembangunan atau proses administrasi publik. Baik yang terjadi di staf pemerintahan, di swasta maupun di masyarakat. Jadi tidak menutup kemungkinan di tiga komponen ini ada gitu. Pemerintahnya sudah bagus, masyarakatnya yang kurang semangat, swastanya yang kurang mendukung dan sebagainya. Ini harus ada restorasi. Kemudian kepentingan sivik, ya, kepentingan masyarakat. Itu yang menjadikan ciri daripada demokrasi kewarganegaraan demokratis. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke teori kedua dari MPS ini. Ya. Model komunitas dan civil society. Ya. Apa yang mencirikan dari sini? Bahwa administrasi kita harus kembali lebih pada manusia atau asosiasi manusia. Apa artinya? Tanda petik manusia. Lebih manusiawi, mementingkan kepentingan manusia, lebih orang banyak, ya. Harga diri, moralitas, kejujuran, itu yang dipentingkan oleh manusia. Merasa puas, ya, atau kepuasan publik dan sebagainya. Kemudian ada gerakan hak sipil. Bagaimana membangkitkan masyarakat yang belum sadar tentang hak-haknya supaya mulai bergeliat memperjuangkan haknya, mengisi hak dan kewajibannya, ya. Tidak lagi cuek saja, ya, meskipun sudah dihabisi oleh koruptor-koruptor, kita cuek saja dan sebagainya. Bagaimana administrasi negara ini membangkitkan kesadaran moral supaya ada gerakan hak sipil, ya. Bagaimana memperjuangkan haknya, bagaimana mempertahankan haknya, bagaimana meningkatkan kualitas haknya, ya. Kemudian juga bisa menumbuhkan tanggung jawab sosial, sama dengan tadi. Bagaimana dia supaya memiliki rasa tanggung jawab bersama-sama. Yang berikutnya keseimbangan ekologi dan keamanan. Ya.
Praktek administrasi publik jangan sampai merusak lingkungan. Ya, tetapi memperkuat lingkungan, melestarikan lingkungan, bahkan meningkatkan kualitas lingkungan. Ya, hutannya mulai hijau, ya, adanya pembangunan fisik tidak merusak sungainya, tetapi justru membuat sungai-sungai itu mengalirnya lebih bagus. Ya. Ya. Adanya bangunan-bangunan yang semakin banyak, bangunan fisik, keamanan tetap terjaga, hubungan antar manusia semakin baik. Gitu. Dan kembali pada hidup mereka. Dan tanda petik kebaikan umum. Ya. Jadi administrasi negara ini didekatkan pada bagaimana proses kehidupan masyarakat itu senyatanya terjadi. Kita tidak merubahnya. Mereka tetap melakukan aktivitasnya sendiri. Pemerintah memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka sendiri. Ya. Jadi misalnya kalau masyarakat yang senang membajak sawahnya dengan sapi, biarkan dia dengan sapinya. Karena sulit sekali merubah pemikirannya dengan menggunakan traktor. Mungkin kapasitas apanya yang dibantu? Manajemen pemasarannya, manajemen tata kelola berkaitan dengan penggunaan sapi, membajak sapi. Ya, salah satu contoh. Ya, tidak justru nanti dengan adanya pembangunan masyarakat menjadi terasing atau asing di daerahnya sendiri. Bingung apa yang bisa dilakukan. Misalnya kalau di daerah pantai, dulunya dia nelayan, begitu ada pariwisata bingung dia. Kita tidak mempersiapkan mereka untuk melakukan perubahan. Hal komunitas, kesehatan komunitas. Jadi menciptakan rasa sehat secara kolektif, ya, sehat mental, sehat fisik, ya. Jadi mereka bisa berinteraksi, bisa berekreasi di lingkungannya sendiri, ya, tidak perlu jauh-jauh, ya. Menciptakan lingkungan yang tanpa polusi, ya, tanpa konflik dan sebagainya. Kemudian pemaknaan personal, terjadi pemahaman antar individu. Saling menyadari bahwa kita adalah satu kelompok atau menjadi warga negara. Yang berikutnya, masyarakat sipil atau gerakan akar rumput berbasis warga negara. Jadi gerakan akar rumput, proses pembangunan itu diupayakan bagaimana supaya masyarakat terbawah ini bergeliat, menyadari sendiri untuk melakukan proses-proses sosial maupun proses pembangunan. Baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik, budaya, dan sebagainya. Jadi masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang sudah cerdas, yang selalu diberikan upaya-upaya pemberdayaan dan pembelajaran politik dan sosial oleh agen-agen perubahan. Membangun komunitas dan masyarakat sipil, ya tadi sudah. Penguatan jaringan interaksi antar warga, ya. Jadi memperkuat jaringan, membangun modal sosial. Jadi mereka sudah memiliki modal sosial, gotong royong, kekeluargaan, dan sebagainya. Apakah perlu sekarang dibangun modal sosial yang belum ada di situ? Ya, seperti tadi misalnya kita menggunakan teknologi sekarang. Bagaimana sekarang memasyarakatkan teknologi? Pemerintah tidak hanya menghimbau, tetapi menyediakan sarananya. Jadi barangkali di setiap banjar ada wifi, atau setiap banjar ada relawan yang menyediakan komputernya terlatih untuk melatih beberapa kelompok masyarakat untuk mengajari masyarakat menggunakan media internet untuk kepentingan kebutuhan hidup masyarakat. Misalnya pelayanan KTP, pembayaran pajak, pembayaran listrik, ya, penggunaan e-money, ya, pembelanjaan secara online dan sebagainya. Kemudian pengurusan data kependudukan, imigrasi, paspor, sehingga masyarakat akan terlatih oleh relawan-relawan yang disediakan perangkatnya oleh pemerintah. Baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa, bahkan sampai RT.
Mungkin di kelompok masyarakat ditumbuhkan relawan terlatih. Nah, itu yang kita maksud, sehingga masyarakat itu memiliki modal sosial baru untuk berinteraksi secara internasional melalui media digital. Resolusi konflik. Jadi setiap masyarakat atau perjalanan kehidupan sosial atau layanan publik akan menimbulkan berbagai konflik dan kepentingan di dalam masyarakat. Jadi konflik ini bukan ditiadakan, ya. Biarkan terjadi konflik pada batas tertentu, ya. Kemudian dicari solusinya. Sehingga masyarakat semakin cerdas bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Tidak meluas sehingga menghasilkan situasi yang kontradiktif dengan proses pembangunan. Ya. Jadi justru dengan adanya kompetisi-kompetisi, konflik-konflik yang bersifat moderat bisa menimbulkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam persaingan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ya. Kemudian yang terakhir, keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan. Jadi media-media yang diciptakan melalui administrasi atau birokrasi pemerintah untuk bagaimana masyarakat bisa terlibat seperti sekarang melalui dunia digital, mengawasi proses pembangunan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, ya, membuat usulan, ya, melalui situs-situs yang disediakan pemerintah, ya. Kemudian juga mengawasi kerusakan lingkungan, ya, melaporkan kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum dan sebagainya melalui smart city misalnya yang dibangun oleh pemerintah. Jadi ini sudah harus mulai kita lakukan sehingga masyarakat memiliki aktivitas produktif manakala terlibat langsung dalam proses layanan pemerintah. Kemudian teori ketiga, organisasional humanis dan the new public administration, ya. Jadi organisasi yang humanis, ya, dan administrasi publik baru. Apa cirinya? Memahamkan bahwa administrator itu adalah manusia organisasi. Jadi kita sebagai masyarakat kecil, apalagi sebagai pelayan publik, adalah menyadari bahwa kita berada dalam satu organisasi. Tentunya kita harus melakukan perubahan-perubahan diri untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga kita harus selaras dengan kepentingan individu, antara kepentingan individu dengan kepentingan organisasi. Moralitas individu dan keaslian. Apa maksudnya? Jadi setiap orang harus memiliki moralitas, tentu yang sesuai dengan lokalitas di mana moralitas itu diperlukan. Ya, tentu setiap tempat berbeda, setiap jabatan juga berbeda etika atau kode etik mereka. Lalu asli, jadi tidak dibuat-buat. Jadi apa yang Anda lakukan, yang nampak, itulah yang sebenarnya yang Anda kerjakan dan dampaknya dirasakan oleh orang lain. Administrasi juga memungkinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya mengaktualisasikan dirinya. Nah, dalam hal ini misalnya dalam menyusun formasi pekerjaan, ya, dalam mengorganising pekerjaan, ya, orang yang tepat sesuai dengan keahliannya itu akan mampu memberi kesempatan orang untuk mengaktualisasi diri. Ya. Misalnya seorang yang senang seni atau dia lulusan seni, maka dia ditempatkan di
apa istilahnya, dinas kebudayaan misalnya, ya. Seorang yang hobinya guru, pendidikannya guru, ditempatkan di dinas pendidikan, ya. Jadi itu, dan aktualitas diri lainnya, ya. Jadi di dalam kantor juga ada orang yang senang berolahraga, ada orang yang senang seni, ya, seperti di kampus kita menyediakan fasilitas orang untuk melakukan kesenian musik, ya, gamelan kalau ada, ya, banyak orang yang ingin bergamelan kita sediakan dan sebagainya. Ada dirasakan kebebasan individu, suasana bekerja tidak terkendala, tidak merasa terkekang, tidak merasa ditekan dan sebagainya. Iklim pemecahan masalah secara terbuka, ya. Jadi ada demokrasi secara terbuka. Bagaimana penerapan administrasi supaya setiap persoalan pemecahan masalah itu melibatkan berbagai komponen. Otoritas pengetahuan dan kompetensi. Ya. Jadi otoritas pengetahuan itu yang saya maksud di sini adalah bagaimana pengetahuan atau keilmuan yang saudara miliki itu berkembang terus untuk meningkatkan kemampuan diri atau kompetensi diri. Satu-satunya jalan adalah harus sesuai dengan bidang keilmuan yang kita miliki. Ya, itu yang paling mudah. Jadi menempatkan orang sesuai dengan bidangnya. Memaksimalkan kolaborasi, meningkatkan pengendalian diri dan pengarahan diri sendiri untuk warga. Jadi kolaborasi itu akan tercipta apabila orang-orang yang terlibat di dalamnya itu mampu mengendalikan diri, mampu beradaptasi dengan lingkungan warganya, gitu ya. Administrasi publik atau layanan pemerintah akan dipercaya oleh masyarakat apabila mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan masyarakat, mampu melakukan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat. Meningkatkan kesadaran proses kelompok dan konsekuensi untuk kinerja. Jadi pemahaman baik itu di masyarakat, di pelayan publik itu, bagaimana supaya bisa meningkatkan kinerja itu sangat penting. Ya. Jadi kalau pemerintah kalau saudara ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah secara baik, maka masyarakat juga harus menciptakan kondisi untuk memungkinkan layanan pemerintah itu menjadi baik. Misalnya kalau disediakan di rumah sakit buang sampah pada tempatnya, maka kita buang sampah pada tempatnya. Anda harus mengantri, maka kita harus mengantri. Itu contoh-contoh kecil, ya. Jadi sudah tulisannya tidak boleh korupsi. Ya. Berarti Anda harus tidak melayani orang-orang yang korup, ya. Jadi dengan menerabas Anda membayar lebih sedikit lalu mendapat pelayanan lebih utama, itu juga mendukung situasi korup, ya. Dialektis organisasi dan model konsosiatif, ya. Konsosiatif ini maksudnya konsiliasi, ya. Jadi organisasi yang humanis ini berkenaan dengan apakah di dalam organisasi itu ada proses dialektis. Dialektis itu adalah diskusi, ya, tukar pikiran, ya, pencerahan, itu yang dimaksud dengan dialektis. Nah, proses itu diperlukan untuk terjadinya konsoliasi, ya. Jadi proses penyatuan pemikiran di dalam organisasi, ya. Konsiliasi. Kemudian teori yang keempat, postmodern. Nah, teori-teori postmodern ini memiliki ciri yang pertama, mengamati perilaku manusia dari dalam.
Jadi apa yang senyatanya nampak dalam layanan publik itu kita harus melihat bahwa itu adalah cerminan dari dalam. Ya. Oleh sebab itu bagaimana menanamkan jiwa pelayanan publik kepada pelayan publik itu secara terus-menerus sehingga mereka mewarnai sistem layanannya itu secara baik. Ya. Jadi tidak semu, harus asli. Ya. Jadi kalau kita terus-menerus melakukan tindakan motivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas layanan, senyum, bersikap ramah, utamakan pelayanan terhadap publik, ya, dan seterusnya, sehingga mereka akan muncul cerminan keikhlasan dalam melayani masyarakat itu dari dalam. Demikian juga yang berlaku bagi masyarakat. Nilai-nilai lebih penting daripada fakta dalam memahami tindakan manusia dan atau sensitivitas terhadap nilai. Jadi kebermanaan nilai itu lebih penting dibandingkan dengan fakta-fakta yang terjadi. Kan orang sering melihat, orang itu banyak sekali bicaranya loh, kasar dan sebagainya. Kita sudah menjustis orang itu orang jahat, orang kasar. Tapi kita lihat, kenapa demikian terjadi? Mungkin saja orang itu sudah berkali-kali berbicara secara baik, halus dan sebagainya, tapi orang yang bersangkutan juga bebal, tidak mau tahu. Mungkin dia mau perlu teknik baru, bersifat kasar dan keras hingga terjadi perubahan sikap dengan orang yang diajak bicara. Jadi nilai-nilai ini yang perlu dicari. Mengenal komponen rasional, pengalaman manusia. Jadi orang tampil di masyarakat atau sistem layanan kita tampil itu tidak serta-merta terjadi, ya, melalui perkembangan yang lama sama dengan perkembangan manusia. Melalui intuisi, emosi, dan perasaan yang berulang-ulang, dilatih berulang-ulang, ya, pengalaman yang berulang-ulang, sehingga terjadilah satu temperamen tertentu, ya, sifat yang tertentu dalam menolak kejadian-kejadian. Ya. Kemudian pemahaman secara komplit tentang makna dan nilai yang begitu banyak dari kehidupan manusia. Jadi ini postmodern. Jadi orang yang memahami postmodern itu sepertinya sudah terlihat seperti orang spiritual. Ya. Jadi banyak teman-teman dari kedokteran itu, ya, melibatkan proses-proses postmodern ini untuk memahami pasiennya. Ya. Kenapa terjadi gejala klinis seperti saat ini? Sehingga dengan pendalaman makna dan nilai yang terus dilakukan antara dokter dan pasien, sehingga pasien bisa menjelaskan secara terbuka dari dalam hatinya apa yang dirasakan dan apa yang dialami. Dengan demikian dokter akan melakukan diagnosis yang tepat dan memberikan respon yang tepat dalam rangka mengobati pasien. Jadi ini sepertinya adalah postmodern itu berkaitan dengan persoalan-persoalan spiritual dari administrasi publik. Ya. Jadi memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat meskipun secara fisik, ya, misalnya bangunannya masih kumuh, bangunan pemerintah, ya. Kemudian dari sisi pegawainya juga pakaiannya belum bagus, ya. Tapi dari sisi pemaknaan nilai yang dikemukakan, ramah, ya, menjemput, pembicaraannya bagus, ya, itu mengalahkan bangunan-bangunan fisik yang mewah. Itu maksudnya. Sehingga postmodern ini penting untuk diterapkan di dalam administrasi publik. Apalagi bangunannya sudah bagus. Ya. Bangunan layanan publik di Kabupaten Buleleng sebagian besar sudah bagus. Disertai dengan sistem layanan yang postmodern dari person yang ada di situ. Sehingga kepercayaan masyarakat, rasa kepuasan masyarakat itu semakin meningkat.
Ya. Kemudian ciri lainnya, penilaian secara kritis. Ya. Jadi piece to piece, interaksi berdasarkan pengakuan kami terhadap yang lain. Jadi maksudnya kami di sini adalah bahwa bahasa yang digunakan itu adalah rasa memiliki. Jadi tidak lagi saudara dan saya, tapi kami atau kita. Ya. Seperti diri kita berbagi. Nah, itu. Jadi tidak lagi membedakan antara yang dilayani dan yang melayani. Jadi ini adalah sistem rumah sakit kita. Ini adalah kantor kita. Ya. Lalu jawabannya adalah ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kami. Ya. Bukan lagi tanggung jawab saya atau tanggung jawab Anda. Ya. Komitmen pusat untuk gagasan atau yang disebut wacana. Ya. Jadi komitmen yang dikembangkan melalui para penggerak ya, administrasi publik itu sebagai pusat pelayanan publik. Ya. Siapa yang memiliki gagasan, ide dan sebagainya itu adalah sebagai pusat layanan publik. Ya. Jadi itu harus diwacanakan, dikembangkan, didiskusikan terus-menerus sehingga menjadi sistem yang dimiliki bersama. Cita-cita wacana otentik melihat administrator dan warga negara terlibat sepenuhnya satu dengan sama lainnya. Jadi itu yang dimaksud wacana. Ya, diskursus tadi itu adalah untuk bagaimana keterlibatan seluruh komponen itu dalam satu gerakan. Proses yang dihasilkan dari negosiasi dan membangun konsensus adalah satu di mana individu terlibat satu sama lainnya. Saat mereka terlibat dengan diri mereka sendiri, sepenuhnya merangkul semua aspek kepribadian manusia. Jadi keterlibatan mereka dirasakan apabila seluruh nilai dan kepentingan mereka itu terwakili dalam sistem layanan publik. Ya. Jadi sebenarnya mereka akan merasa ada di situ apabila semua keinginan mereka itu terwakili. Dan mereka akan bersemangat karena dia merasa terwakili dan merasa memiliki. Ya. Nah, beberapa teori yang dikembangkan oleh Ted Gabler yaitu mewirausahakan birokrasi. Ya, dapat saudara lihat pada slide berikut. Ya. Dalam MPS. Tadi juga sudah ada teori di atas ya. Serve citizen not customer. Ini sudah kan. Men-seek the public interest ya. Saya kembali menegaskan. Kemudian value citizen entrepreneurship. Kemudian yang terakhir adalah yang berikutnya ini kembali saya tegaskan bahwa kita memikirkan strategi ya. Kemudian yang berikutnya harus dipahami bahwa akuntabilitas itu tidak sederhana dan yang terakhir melayani ketimbang mengendalikan. Ya, tadi sudah dijelaskan di slide atas ya. Nah, dari teori administrasi yang akan kita pelajari berikutnya dan dalam penjelasan berikutnya yang terkait dengan New Public Service ya,
Ada beberapa teori yang akan kita pelajari dalam semester ini. Yang pertama teori governance, teori agen, kemudian rational choice dan decision theory, kemudian public choice, deliberasi, institusional, new institusional, kemudian citizen charter, postmodern, human development, teori gender dan teori feminim, kemudian CSR dan procurement atau lelang. Ya. Jadi ada 13 teori administrasi publik yang terbaru yang saya harap nanti bisa mewarnai atau bisa dilihat dalam sistem layanan administrasi publik baik di pemerintah, di swasta maupun di dalam kegiatan masyarakat. Tentu teori-teori ini kepentingan kita sebagai akademisi adalah Anda mampu nanti melakukan evaluasi berbagai teori administrasi dalam praktek di masyarakat melalui kajian-kajian ilmiah. Baik melalui tugas-tugas yang dibebankan oleh dosen maupun nanti pada tugas-tugas akhir dalam bentuk skripsi. Itulah tekanan kami dalam mengajarkan teori administrasi publik, sehingga Anda mampu menganalisis persoalan-persoalan layanan publik dan masyarakat melalui teori-teori administrasi publik. Sekian dan terima kasih.